Jadi sarannya si Habib ini kalau menemukan Habib palsu tidak usah lapor polisi, tapi langsung tangkap, dipukuli, kemudian masukkan dalam karung, kemudian dilempar ke sungai. Ada yang bilang kalau di Kalimantan Selatan itu adalah tempat bersarangnya para Habib yang ada di negeri ini. Konon katanya di Kalimantan Selatan ini banyak sekali Habib yang tinggal dengan enak dan nyaman, kemudian dilayani oleh orang-orang pribumi Kalimantan sendiri. Nah, ini ada sebuah ceramah dari salah seorang Habib yang ada di Kalimantan. Ini Habib ini dulu sempat viral karena saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dia itu cengengesan, sehingga hal itu mengundang kontroversi dan dikecam oleh banyak rakyat di negeri ini. Sekarang dia ceramah terkait tentang masalah Habib. Kita simak ceramahnya. Cari Habib yang as, cari Habib yang as. Nyaringi yang di belakangnya. Cari Habib yang asli itu ya. Cari Habib yang as, ya jangan yang palsu. Jadi katanya ada Habib asli dan ada juga Habib yang palsu. Ini pengakuan dari Habib sendiri. Jadi yang menyatakan demikian itu bukan orang di luar Habib, tapi dari kalangan Habib sendiri itu ada yang palsu, ada juga yang asli. Artinya kalau yang asli itu mungkin yang tercatat di Robito Alawiyah, sementara yang palsu itu yang tidak tercatat di Robito Alawiyah. Ini banyak yang palsu. Ini banyak yang palsu. Nah, jadi dengarkan telinganya korek gana-gana punya ada Habib yang palsu di kampung pian sini atau di manakah di Banjarmasin sini, kada usah pada laporan polisi. Kayak apa caranya, Beb? Tangkap. Jadi saran si Habib ini kalau ada Habib palsu tidak usah lapor polisi, itu ya. Talii. Nah, tangkap, taliin, pukulin. Jangan buat dalam karung, timbe ke sungai. Masukkan dalam karung, buang ke sungai. Jadi sarannya si Habib ini kalau menemukan Habib palsu tidak usah lapor polisi, tapi langsung tangkap, dipukuli, kemudian masukkan dalam karung, kemudian dilempar ke sungai. Ini apakah ajaran Islam seperti ini? Apakah cucu Nabi pernah mengajarkan hal yang seperti ini? Tapi nanti dulu ya, kita lanjut dulu videonya. Kenapa, Beb? Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, urusan... Nah, dia bilang kalau ada orang ngaku Habib itu karena urusan duit. Binian. Kalau tidak urusan duit, urusan binian. Binian itu perempuan. Bersorban masuk rumah haji-haji minta duit. Bersorban masuk rumah haji-haji minta duit. Nah, ini. Jadi silakan Anda simpulkan sendiri. Memang menurut si Habib ini ternyata banyak juga Habib yang palsu. Dan sekarang bukan persoalan Habib itu asli atau palsu, tapi Habib itu sendiri sedang menjadi persoalan di negeri ini. Sebab dulu itu mungkin orang itu berebut nama Habib itu karena biar dianggap sebagai cucu Nabi, biar dianggap sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Nah sekarang kalau sudah terungkap faktanya bahwa ternyata habaib bukan dzurriyyah Nabi, siapa yang mau berebut untuk mengambil posisi sebagai Habib? Jadi di sini kita banyak belajar tentang hal-hal seperti ini ya. Dan yang menarik dari penjelasan si Habib tadi, dia itu bilang katanya kalau misalkan ada Habib palsu tidak usah lapor polisi, tapi langsung ditangkap, kemudian dipukuli, kemudian masukkan dalam karung, kemudian dilempar ke sungai. Nah ini, apakah cucu Nabi punya ajaran seperti ini? Kan tidak mungkin. Yang namanya Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang mulia, insan yang mulia. Jadi beliau itu tidak mungkin akan mengajarkan hal yang demikian. Jadi kalau Habib ini mempunyai ajaran yang berbeda jauh dengan ajaran Kanjeng Nabi, ya sangat pantas dan sangat wajar jika diragukan keasliannya. Dan sekarang sudah terungkap bahwa menurut tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, berdasar kajian kitab nasab, ternyata nasab habaib itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Kemudian kalau berdasar sejarah, mereka itu dulu jelas datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda, dan mereka juga menjadi anteknya penjajah Belanda. Nah sekarang tinggal kita rakyat di Indonesia bagaimana mau menyikapi tentang keberadaan para imigran dari Yaman yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak punya bukti. Harusnya kita itu rakyat di Indonesia kembali ke ajaran leluhur Nusantara. Kita ingat nenek moyang kita, bahwa sebenarnya nenek moyang kita, terutama umat muslim yang ada di Nusantara,
nenek moyang kita itu adalah para wali songo itu, bukan habaib dari Yaman. Jadi sekarang itu misalkan mau mengadakan acara, mau menghormati, mau menyanjung, yang kita sanjung, kita hormati, kita hargai itu adalah para zuriyah wali songo itu, bukan malah para habaib dari Yaman yang dulu jelas-jelas didatangkan oleh Belanda. Kemudian kalau kita ingat cerita masa lalu, di mana nenek kita atau kakek kita atau sesepuh kita menceritakan tentang masa penjajahan Belanda, itu kan jelas di mana ketika Belanda tengah menguasai negeri ini, jika ada orang di Nusantara yang terdeteksi sebagai zuriyah Nabi, itu kan diburu, kemudian dibunuh dan diasingkan. Intinya jangan sampai keturunan Nabi ini berada di Nusantara kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Lah ini kok ada Habib yang eksis hingga saat ini, bahkan masa penjajahan Belanda juga difungsikan sebagai anteknya. Lah ini kan berarti dia itu atau mereka itu memang bukanlah zuriyah Nabi yang sebenarnya. Harusnya seperti itu kita itu berpikirnya. Dan bagi para mukibinnya, apakah Anda itu juga belum sadar kalau Anda itu tengah dibohongi, tengah ditipu, tengah digerogoti harta bendanya cuma karena Anda itu menganggap mereka habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan mudah-mudahan rakyat di negeri ini yang belum terdoktrin atau belum termakan oleh isu atau pendapat mereka harusnya itu sadar dan tidak menjadi pengikut para habaib ini.